تحية أهل الجنان فتحيتهم فيها السلام سلام قولا من رب رحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا لرب خصنا بمحمد وأخرجنا من ظلمة ودياجر إلى نور الإسلام وعلم وحكمة ويمن وإيمان وخير العوامر وطهرنا رجس كفر وظلم واتحار الكبائر أتى بكتاب الله يتلو داعيا إلى الله بحسن وخير البشائر اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله سيدنا ومولانا محمد. افتح باب الرحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك عليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan para habaib, para asatid, para kiai, wabil khusus orang tua kita bersama Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Kaf, mata Allah Ta'ala fituri hayati syarifah, dan juga yang kita hormati Al-Habib Sakran Al-Idrus, mata Allah Ta'ala fituri hayati syarifah, dan juga yang kita muliakan Al-Habib Alwi Al-Khirid, mata Allah Ta'ala fituri hayati syarifah, dan juga yang kita muliakan guru kita bersama Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Kaf, mata Allah Ta'ala fituri hayati syarifah, dan juga para guru-guru yang lain. Ada Ustaz Reza yang insyaAllah mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, kumpul dengan para orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua insyaallah yang hadir pada malam hari ini dipandang oleh Allah dan dipandang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap mudah-mudahan hajat kita semua pada malam hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah dengan segala bentuk nikmat dan karunia-Nya. Pada malam hari ini telah sampai kepada kita semua malam ke-16 daripada Maulid Arba'in, yang insyaallah mudah-mudahan menambah istiqomah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kita semua berterima kasih kepada Sahibul Bait Bapak Haji Rahman yang telah menyediakan tempat dan waktunya untuk bersama-sama kita berkumpul memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan beliau, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi daripada rezekinya beliau, Allah berkahi daripada rumah tangganya beliau, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tanamkan kepada diri beliau kecintaan yang kuat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini berhubung Habib mendapatkan satu judul tema berkaitan dengan pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkaitan apa yang dimakan oleh Nabi di antara daripada buah-buahan yang dinikmati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa beliau selalu mengkonsumsi apa-apa yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara daripada yang dihalalkan oleh Allah dan beberapa sifat-sifat buah-buahan yang dikonsumsi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
sebagaimana yang telah dijelaskan di antara daripada riwayat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu rutban bil yamin wal bitikh bil yasar fa ya'kulu rutban bil bitikh wa kana ahabbul fakihati ilaihi. Di antara daripada buah-buahan yang dimakan oleh Nabi dan yang disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi menyukai buah kurma. Jadi ketika Nabi memakan buah kurma, Nabi itu menggunakan tangan kanan. Karena sesungguhnya buah kurma ini banyak manfaat dan faedahnya jikalau kita konsumsi. Dan tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyukai suatu buah-buahan menandakan buahan tersebut banyak sekali manfaatnya. Kalau kita bayangkan Pak, zaman dahulu Nabi tinggal di kota Mekah, Nabi juga tinggal di kota Madinah, kota yang gurun padang pasir, sekiranya sulit untuk mendapatkan buahan. Bagaimana Nabi senantiasa mengkonsumsi beberapa daripada buah-buahan yang menjadi kesukaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya bukan hanya kurma, Nabi juga mengatakan di sini wabitikh, dan Nabi juga suka dengan buah melon. Ada riwayat yaitu buah semangka. Bayangkan di gurun padang pasir yang sulit untuk mendapatkan air, tapi tumbuh yang namanya melon ataupun semangka. Ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan doa daripada para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya salah satu doa Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-126, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahum minas thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman dan berikan penduduk di dalam negeri ini senantiasa berlimpah daripada buah-buahannya, senantiasa mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai yaumil akhir. Maka kalau kita perhatikan bagaimana keadaan kota Mekah, bagaimana keadaan kota Madinah yang awalnya dalam keadaan gurun, lalu kemudian disulap menjadi tempat yang penuh dengan buah-buahan, tempat yang indah penuh dengan bangunan. Ketika kita melaksanakan ibadah haji ataupun umrah, kita mungkin mendapatkan apapun buahan yang kita hendaki. Bayangkan Pak, yang awalnya tidak ada sama sekali buah-buahan, kemudian kita bisa dapatkan buahan tersebut karena ini berkat daripada doanya para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kota tersebut penuh dengan buah-buahan. Maka Nabi menikmati daripada buahan tersebut. Di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyukai daripada buah kurma. Di antara daripada keistimewaan daripada buah kurma, sebagaimana para ulama kita dan juga para ilmu kedokteran meneliti daripada buah kurma ini, buah kurma itu dipenuhi dengan karbohidrat dan juga banyak daripada lemak kalau kita mengkonsumsi daripada buah kurma. Dan di antaranya kalau orang yang mengkonsumsi buah kurma bisa menstabilkan daripada gula darahnya, lalu kemudian bisa membantu proses daripada persalinan. Jadi kalau dia mengkonsumsi daripada buah kurma bisa mencukupi daripada gizi dan kalorinya. Ini diteliti oleh para ilmuwan kedokteran. Dan juga dikatakan ketika dia mengkonsumsi buah kurma akan ada daya tubuhnya yang kuat, tidak cepat terserang daripada penyakit. Ini kalau orang yang senantiasa mengkonsumsi daripada buah kurma, dan bisa meningkatkan daripada kesuburan. Ini kalau misalnya kebenaran
kita sulit untuk mendapatkan keturunan, maka konsumsi daripada buah kurma. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, berikan kepada istri-istri kalian buah kurma, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di saat istri kalian dalam keadaan mengandung. Maka insyaallah ketika nanti melahirkan anak tersebut, anak ini tumbuh dalam keadaan cerdas dan mempunyai sifat sopan santun. Kalau kita memberikan buah kurma ketika istri kita dalam keadaan mengandung. Dan bagi yang sulit juga mendapatkan daripada keturunan, maka coba dikonsumsi daripada buah kurma. Ini juga saran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyarah hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang di dalam perihal buah kurma itu bermacam-macam bentuknya. Ada yang dinamakan buah kurma majol, ada juga yang dinamakan buah kurma bam. Ini kok kenapa Habib tahu? Karena Habib jualan. Jadi Habib tahu semua bentuk-bentuk daripada buah kurma. Yang paling istimewa yaitu buah kurma ajwa. Ajwa ini kenapa istimewa? Karena ada dalil daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keistimewaan daripada buah kurma ajwa? Maka oleh karena istimewa, harganya lebih mahal dibanding daripada buah kurma yang lain. Habib juga tahu, karena Habib yang jual. Jadi tahu perbedaan antara kurma ajwa dengan kurma yang lain. Ketika suatu hari ada seseorang yang ingin mengetes bagaimana mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara mukjizat Nabi, doanya Nabi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi penuh dengan keberkahan. Ada seseorang ketika itu ingin mengetes bagaimana keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biji kurma, lalu kemudian dia keringkan, dia rebus, lalu kemudian diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau sudah buah kurma itu bijinya, kalau sudah direbus lalu kemudian dikeringkan, ini sulit untuk tumbuh daripada pohon kurma. Akan tapi ini orang ingin mengetes bagaimana kemuliaan Nabi dan keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diberikan kepada Nabi, dan ini orang mengatakan, wahai Muhammad, coba engkau berdoa, apakah bisa tumbuh atau tidak ini biji yang menumbuhkan daripada pohon kurma. Padahal kalau orang lain tidak akan bisa tumbuh. Tapi ketika diambil oleh Nabi, ditanam oleh Nabi dan didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika itu juga ini pohon kurma tumbuh. Nah, inilah yang dinamakan dengan kurma ajwa, berkat daripada doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berbeda, memang kurma ajwa ini tidak seperti manis daripada kurma-kurma yang lain, dan bentuknya juga agak sedikit kering, tapi manfaatnya banyak karena berkat doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh salah satu riwayat Abi Waqqas, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tasabbaha bisab'in tamaratil ajwa lam yadubu dzalika yawm thumma wala sihr. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengkonsumsi daripada buah kurma ajwa di pagi hari 7 buah, maka dia akan terhindar dalam satu hari tersebut sesuatu yang berkaitan dengan racun ataupun sihir. Kalau orang yang pagi hari dia mengkonsumsi daripada 7 buah kurma ajwa, dia akan terhindar daripada racun dan daripada sihir. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda. Di dalam riwayat yang lain Nabi juga mengatakan, al-ajwa minal jannati wa hiya shifa minasyummi. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kurma ajwa ini dari langit, menandakan salah satu tanaman yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
Kurma ajwa ini kata Nabi dari langit, dan kurma ajwa ini adalah syifa, penyembuh daripada penyakit dan penyembuh daripada racun. Ini termasuk daripada keutamaan kurma ajwa. Maka dikatakan juga di dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan tentang perihal keutamaan daripada buah kurma ajwa. Inna fi ajwatil aliyati shifaun wa innaha tiryakun awwala bukratin. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya buah ajwa ini tumbuh di kota Aliyah. Kota Aliyah ini di daerah Najd, di antara daripada kota Madinah. Antara Mekah dan Madinah ada yang namakan kota Aliyah di Najd. Maka di situ tumbuh daripada pohon kurma ajwa. Dan kurma ajwa ini kata Nabi adalah syifa, obat daripada penyakit. Maka penawar daripada racun kata Nabi. Maka konsumsilah kata Nabi kurma ajwa ini di pagi hari. Jadi kalau kita makan kurma ajwa jangan siang-siang, Pak. Makanya Pak, pagi. Karena kenapa? Di sini dijelaskan tentang perihal daripada kurma. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bitih birutbin wa yaqulu yuksaru harrun hada bi bardin hada wa bardun hada bi harrin hada. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu mengkonsumsi kurma dengan semangka ataupun melon. Kata Nabi, hilangkan daripada rasa panasmu dengan engkau mengkonsumsi ini, dan hilangkan rasa dinginmu dengan engkau mengkonsumsi ini. Menandakan kalau kita dalam keadaan cuaca yang panas, tubuh kita dalam keadaan panas, maka konsumsi semangka. Kalau kita dalam keadaan dingin, cuaca dingin, tubuh kita dingin, maka konsumsi kurma. Karena buah kurma ini akan menghangatkan daripada tubuhnya kita. Itu salah satu keutamaan daripada buah kurma. Kalau buah semangka karena dia banyak airnya. Jadi dalam keadaan panas kita konsumsi daripada buah semangka. Subhanallah, kita mungkin 40 hari ini makan semangka terus. Zaman dahulu semangka itu buahan dimakan, kalau kita buat cuci mulut. Hebatnya orang Indonesia ini berbeda dengan di negara yang lain. Kalau negara yang lain semangka itu dibuat untuk makanan buah. Kalau kita dijadikan cuci mulut. Setiap makan pasti cuci mulutnya semangka. Karena kenapa? Menunjukkan kesuburan daripada negara kita. Negara yang lain sulit untuk mendapatkan semangka, tapi kita saking banyaknya semangka dijadikan sebagai cuci mulut. Ma'asyara hadir wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara daripada perihal berkaitan dengan kurma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membantu sahabat Salman Al-Farisi. Jadi ketika itu sahabat Salman Al-Farisi ini, beliau ini datang daripada kota Faris. Dalam keadaan awalnya beragama Majusi, orang tuanya Majusi, kemudian dia mendapatkan kabar daripada satu pendeta menandakan bahwa sungguh telah datang nanti Nabi akhir zaman, dan dia diperintahkan untuk mengikuti daripada Nabi tersebut. Kemudian diberitahu di mana letaknya Nabi tersebut. Kemudian Salman Al-Farisi ketika itu berniat untuk hijrah. Dia ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia ikut dengan satu kabilah yang dinamakan kabilah Kalab. Lalu kemudian dia ikut untuk pergi ke kota Mekah, bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Salman Al-Farisi ketika itu ditipu oleh kabilah Kalab. Sampai di kota Mekah, Salman Al-Farisi dijual dengan seorang Yahudi sebagai budak, dijadikan sebagai budak, dijual dengan seorang Yahudi. Kemudian Salman Al-Farisi ketika itu selama 3 hari mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau bertemu dengan Nabi.
Kemudian beliau beriman kepada Nabi. Singkat cerita, beliau menginginkan untuk menebus dirinya agar menjadi orang yang merdeka. Tidak lama beliau datang kepada Nabi, meminta bantuan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau diberi syarat oleh tuannya, kalau engkau ingin bebas menjadi orang yang merdeka, maka tanamlah 200 daripada pohon kurma. Subhanallah. Ini satu syarat jikalau dia ingin merdeka daripada budak. Maka kemudian dia mengadu kepada Nabi. Nabi Muhammad SAW sangat sayang dan cinta kepada sahabat Salman Al-Farisi, kemudian dibantu oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika itu Nabi memerintahkan kepada Salman untuk menggali daripada lubang-lubang, dan Nabi menaruh daripada biji korma. Jadi ketika itu Nabi yang menaruh biji kormanya, didoakan oleh Nabi. Salman Al-Farisi yang menggali daripada lubangnya. Sudah sampai 200 daripada lubang yang digali oleh Salman Al-Farisi, Nabi menaruh daripada benih-benih korma tersebut. Biji-bijinya ditaruh oleh Nabi. Lalu kemudian datang sahabat Umar bin Khattab melihat Nabi sendirian menaruh daripada biji korma di lubang-lubang yang sudah dibuat oleh sahabat Salman Al-Farisi. Dalam keadaan tersebut, akhirnya sahabat Umar bin Khattab ingin membantu Nabi. Ketika itu dia bantu Nabi untuk memasukkan daripada biji korma di lubang tersebut. Hanya tersisa 2 lubang, kemudian dibantu oleh sahabat Umar bin Khattab. Ketika itu Nabi tidak tahu. Kemudian telah sampai waktunya. Biasanya korma ini tumbuhnya 7 tahunan sudah tumbuh. Ini 5 tahun sudah tumbuh. Dipercepat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata di antara korma yang ditanam oleh Nabi Muhammad SAW, semuanya tumbuh dan semuanya telah berbuah. Hanya 2 lubang korma yang tidak berbuah. Maka kemudian Yahudi ini mengatakan, saya tidak akan terima, saya belum bebaskan karena 2 pohon ini belum berbuah. Nabi bingung siapa yang nanamnya.